Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sharing ilmu, ya, bagaimana caranya menyimpan data ke dalam disk. Jadi selain menyimpan, kemudian bagaimana juga cara mencari, dan nanti kita akan belajar yang namanya indexing juga. Oke, langsung saja. Pada video kemarin, pertemuan kemarin, ini sudah dijelaskan bahwa untuk disk seperti ini kan. Ya, nah, bagaimana cara menyimpan data-data yang ada di tabel ini, ya, atau dalam database. Ya, ini sebenarnya kita ini database ya. Nah, ini disimpan ke dalam disk yang ada di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau diketahui bloknya itu panjangnya 512. Nah, kira-kira untuk menyimpan satu record ini atau dalam satu blok ini bisa menyimpan berapa record, maka kita harus mengetahui dulu berapa panjang masing-masing dari fieldnya ini. Jadi field ID, field nama, field departemen harus tahu berapa dulu sehingga kita bisa menghitung. Ya, seumpama di sini. Jadi saya namakan tabel tadi itu karyawan. Jadi ID panjangnya 10, nama panjangnya 50, departemen panjangnya 10, bagian panjangnya 8, dan keterangan panjangnya 50. Maka jika di total, itu panjangnya 128 byte. Ya, 128 byte. Jadi, untuk menyimpan satu buah record seperti ini, itu membutuhkan 128 byte. Ya, di sini. Jadi untuk menyimpan ID 1, nama, angka, departemen, dan seterusnya itu membutuhkan 128 byte. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu satu record ini membutuhkan 128 byte, maka kita bisa mengetahui satu blok ini bisa menyimpan berapa record. Caranya bagaimana? Ya, tinggal dibagi 512 byte dibagi dengan 128 byte. Ya. 512 byte dibagi 128 byte sama dengan ini ada 4. Sehingga satu blok ini bisa menyimpan 4 record. Ini masuk ke sini satu blok satu, kemudian record yang lain, ya, masuk ke blok selanjutnya dan seterusnya. Ya, ini masuk ke sini. Susah. Jadi satu blok itu bisa menyimpan 4 record. 1, 2, 3, ini salah ya saya. Ada 4. Ya. Jadi ini bisa menyimpan sampai dengan 4 sini. Nah, 4 ini. Oke, bisa menyimpan 4 record satu blok. Nah, bagaimana jika daftar ini itu punya 100 record? Jadi butuh berapa blok untuk menyimpan 100 record ini? Ya, mudah juga. Kan 100 record ini dibagi dengan 4 kan? Jadi untuk menyimpan 100 record itu caranya 100 dibagi dengan 4 sama dengan 25 blok. Jadi untuk menyimpan 100 record membutuhkan 25 blok. 25 blok ini. 25 blok. Oke. Jadi sampai di sini untuk menyimpan 100 record 25 blok. Nah, bagaimana caranya kita mencari data? Misalnya saya ingin mencari yang namanya Sri. Bagaimana caranya? Apakah langsung diakses ke disk? Tidak. Jadi membutuhkan yang namanya pointer. Oke, jadi untuk mencari record maka dibutuhkan yang namanya indeks. Ya, indeks. Oke, jadi misal di sini ada ID, ya, kemudian di sini ada pointer. Oke, ini tabelnya, tabel indeksnya. Oke. Nah, di sini misal ID 1. Ya kan? Kemudian di sini pointernya menunjukkan ke arah di mana tempat record tersebut berada. ID 2 pointernya akan menunjukkan kemana arah ID record tersebut berada. ID 3 pun sama demikian seperti ini. Begitu seterusnya sampai dengan ID 4
dan seterusnya sampai dengan 100. Ini 100 ya. Nah, jadi untuk mengakses sebuah record ke dalam sebuah disk itu perlu yang namanya indeks. Jadi untuk mengetahui di mana letaknya. Nah, di manakah tabel indeks ini disimpan? Ya sama, disimpan di dalam disk. Sama juga. Jadi semisal ini yang ini ya tabel blocks ini untuk menyimpan recordnya, yang ini menyimpan indeksnya. Oke. Yang ini untuk menyimpan indeksnya. Jadi record, ini indeks. Oke. Nah, pertanyaannya butuh berapa atau dalam satu blok bisa merekam atau bisa menyimpan berapa tabel indeks? Jadi saya hitung lagi, berarti untuk menyimpan ini, misal ID tadi ini adalah 10, ya kan? 10. Kemudian semisal pointer ini adalah 6, maka totalnya adalah 16 byte. Total 16 byte. Jadi kalau kita berhitung dalam satu blok bisa menyimpan berapa, ya tinggal dibagi lagi. 512 dibagikan dengan 16, hasilnya adalah 32. Jadi satu blok ini ya, satu blok ini bisa menyimpan indeks sebanyak 32 record. Ya. Bisa menyimpan 32 record. Nah, kalau panjangnya 100 berarti berapa? Ya 100 dibagi dengan 32 sama dengan 3 poin sekian. Ya, 3 poin sekian. Jadi kita jumlahkan 4 atau kita bulatkan menjadi 4. Jadi untuk menyimpan indeks ini, ya, untuk menyimpan indeks ini dibutuhkan 4 blok untuk menyimpan di disk. Oke, jadi untuk mencari record yang ada di dalam database ini, maka diperlukan kita harus mencari dulu di sini. Oke, ya. Jadi untuk mencari apapun nilai yang ada di dalam database ini, di dalam tabel ini, maka Anda harus mencari dulu di tabel indeks. Oke, jadi untuk mencari salah satu data yang ada di dalam tabel ini membutuhkan berapa blok untuk mengaksesnya. Yang pertama adalah yang jelas Anda harus mengakses ini dulu kan. Anda harus akses 4 blok ini kan, yang ada indeksnya. Jadi indeksnya ini memerlukan 4 blok. Kemudian ketika Anda menemukan satu, maka dia langsung mengarahkan ke blok yang bersangkutan. Oke. Contoh berarti ketika Anda mencari ketika Anda mencari ID-nya itu adalah 4, maka Anda akses dulu indeksnya di sini. Anda jadi akses dulu 4, kemudian dilihat pointernya berapa, dia langsung mengarahkan ke blok yang ada record 4-nya, ID 4-nya. Oke, sehingga untuk membaca ID di dalam sini ya membutuhkan berapa blok? Membutuhkan berapa? 4 itu indeksnya ini 4, ya kan? Ditambahkan dengan kenapa 4? Karena 4 kan indeksnya membutuhkan 4 blok. Jadi harus diakses semua dulu, harus dibaca 4 blok. Ya, jadi 4 ditambahkan mana? Ditambahkan ketika Anda membaca, ketika program sudah membaca salah satunya, misal di ID 3, maka ID 3 ini mengarahkan ke blok yang dituju. Jadi ini harus langsung menuju ke blok yang bersangkutan. Jadi yang diakses hanya satu saja. Jadi tambahkan dengan 1. Totalnya adalah 5. Jadi untuk mengakses salah satu data yang ada di dalam tabel ini membutuhkan pembacaan 5 blok. Bandingkan jika ini tidak ada, ya, indeks ini tidak ada, maka untuk mencari satu data saja, maka butuhkan atau Anda harus membaca sebanyak berapa tadi? 25 blok yang harus diakses.
Jadi penggunaan indeks itu mengurangi proses pembacaan atau pengaksesan. Ya, turunnya signifikan sekali dari yang sebelumnya 25 blok untuk membaca data, sekarang hanya menjadi 5. Oke. Nah, bagaimana kalau database ini, tabel ini berkembang? Ya, yang tadinya 100 record, oke, sekarang menjadi 1000 record. Ketika 1000 record, maka jumlah blok yang tadinya di sini butuh 25 blok, maka dia akan berkembang lagi menjadi 250 blok. Oke, yang tadinya ini membutuhkan 4 blok untuk menyimpan indeks, maka ya kan, yang tadinya ini membutuhkan 4 blok blok untuk menyimpan indeks ini, maka sekarang membutuhkan 40 blok. Karena rekornya berkembang. Nah, bisa nggak kira-kira ini itu diindekskan lagi? Bisa. Jadi kita hari ini sekarang mau membicarakan yang namanya multi-level index. Ya. Jadi di sini indeks ini tadi kan satu blok bisa menyimpan 32 record, ya kan? Sampai di sini 32 ya. Oke, tadi di sini bisa menyimpan sampai di sini satu ini bisa menyimpan sampai di sini 32. Ya, 32 record yang indeksnya untuk satu blok. Jadi satu blok indeks itu menyimpan 32 record, satu blok indeks. Ya. Jadi untuk blok yang kedua, maka startingnya ini misalnya ini blok 1. Nah, yang di sini yang 32 dari 33 sampai dengan ke bawah sampai dengan 30 tambah 32 lagi berarti 65 sampai dengan 65 ya, yang ini. Maka ini blok 2. Nah, bisa nggak indeks ini diindekskan lagi biar lebih cepat pencariannya? Ya bisa. Jadi ini ada indeks lagi. Oke, indeks lagi di sini ID, kemudian di sini pointer, misal yang namanya pointer kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, di sini misalnya ID 1 itu menunjukkan ke pointer ke sini. ID 1. Nah, yang selanjutnya itu bukan 1 lagi, tapi di sini adalah 33. Karena apa? Karena 1 ini sudah mewakili 1 blok ini. Nah, ini. Jadi pointer yang ada di dalam indeks yang di paling depan ini 1 mereferensi 1 blok yang ada di indeks selanjutnya. Kemudian di sini jadi ID 33 ini akan pointer kemana? Ya ke bawah, ke ID 33. Begitu seterusnya. Yang di sini berarti di sini 66. Nah, 66 di mana? Ya di bawah lagi di sini. Di bawah ke atas bawah lagi. Jadi ketika misal Anda mencari di sini nomor berapa? Nomor 34 misalnya ya. 34 semisal di sini Tejo. Ya, kita akan mencari record Tejo, maka terlebih dahulu dicari di sini, indeks di sini dulu. Yang dicari yang mana? Misal Anda punya pegangan atau punya informasi hanya employee ID saja. Oke, employee ID saja, maka yang dicari ini. Employee ID-nya Tejo berapa? Atau yang punya 34, maka 34 diakses dulu di sini. 33 di sini, ya kan? Dicari. Bukan seperti itu. Jadi sebelumnya diakses dulu dari atas di sini 1, kemudian 33. Jadi ini menyimpan lagi 1 blok lagi. Ya, ini simpan 1 blok.
Jadi berarti yang ini tadi membutuhkan satu blok membutuhkan 32 record, sampai ini ya 32 record, maka di sini juga sama, satu blok itu menyimpan 32 record. Ini 32, ini 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sampai dengan 1000 mungkin tidak banyak, atau cukup satu blok saja, ya kan? Untuk sampai 1000 misal. Nah, jadi ketika seperti ini untuk mencari data yang ada di sini, maka membutuhkan yang data yang lebih banyak lagi, maka membutuhkan di sini di sini misal satu blok, di sini tadi ada 4 blok, ya kan? 4 blok, yang di sini satu lagi. Nah, maka hanya membutuhkan akses 1, 5, 6. Hanya mengakses 6 blok untuk mengakses data yang ada di dalam bloknya yang ada 1000 di sini, ada 1000. Jadi data 1000 ini disimpan ke dalam 250 blok, tapi kita hanya mencarinya sebanyak 6 blok saja. Bayangkan ketika ini indeks tidak ada, ya, indeks ini tidak ada, kita harus mencari sebanyak 250 blok kalau recordnya ada 1000. Ya. Jadi recordnya ada 1000, butuhkan 250 blok, maka untuk mencari record yang ada di sini, maka kita harus akses 250 blok. Nah, kalau pakai multi level index seperti ini tadi, cukup hanya 6 blok saja. Karena apa? Karena di sini sudah ada pointer. Jadi ini level kecilnya. Jadi ID 1 sampai dengan 32 itu pointer di sini. Nah, di sini. Jadi ID ini mereverse satu blok yang ada di dalam indeks. Mereverse satu blok yang ada di dalam indeks. Kemudian record yang lain mereverse lagi satu blok lagi, blok selanjutnya yang ini, yang 32 sampai dengan 65 ini. Kemudian di bawahnya lagi mereverse di bawahnya satu blok lagi. Jadi satu pointer ini mereverse ke satu blok. Yang ini mereverse satu blok lagi. Yang ini mereverse satu blok lagi. Nah, yang ada di sini kan langsung ke alamat tujuannya kan? Berarti apa? Berarti ini hanya akses satu blok ini selesai, ketemu poin dia reverse kemana, ditambahkan dengan ada berapa blok di sini? Ada 4, dan kemudian langsung menuju ke tempatnya. So 6 blok saja dibandingkan dengan 250 blok. Oke, jadi bentuknya kira-kira seperti ini kan tadi ya. Jadi yang saya gambarkan sebelumnya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah record yang ada di dalam database, kemudian ini indeksnya, dan ini indeksnya lagi. Jadi ini indeks baru masuk ke datanya. Nah, ketika ini diputar akan jadi seperti ini. Jadi bentuknya seperti pohon. Nah, jadi ini bentuk dari konsep dari pohon. Jadi sebenarnya awalnya itu seperti ini. Jadi ini indeksan, kemudian dirubah menjadi seperti pohon agar mudah dipahami. Nah, kenapa kok harus dibuat pohon? Karena apa? Karena ini bagaimanakah ketika data ini apakah semakin lama akan semakin berkembang atau semakin menyusut? Ya, kita tidak tahu besoknya. Cuma ketika seperti ini, otomatis ketika data ini semakin panjang berkembang ke bawah, indeksnya akan semakin nambah, ya kan? Akan nambah sebelah kiri ini, nambah terus. Jadi multi level indeksnya semakin banyak. Nah, gimana caranya biar bisa otomatis? Jadi ketika ini nambah, indeksnya otomatis nambah sendiri. Ketika data ini berkurang, indeksnya juga semakin bisa mengurangi sendiri. Oke, ini juga sama. Jadi ketika ini data ini semakin panjang, maka indeks akan semakin naik. Bagaimana juga caranya? Ketika ini turun, mengecil, ya data ini di bawahnya semakin mengecil, maka indeksnya terhapus dengan sendirinya. Itu ada namanya M-way search tree. Jadi cara menyimpan data atau kunci itu dengan metode M-way search tree. Sebelum masuk ke M-way search tree, ya pada pertemuan yang lalu, ini ada bentuk pohon seperti ini. Nah,
ketika bentuk pohon seperti ini, ketika diimplementkan ke dalam sebuah node, ya node, jadi bentuknya jadi lebih panjang. Harus ada, jadi sebelum dan sesudahnya ini ada pointer. Jadi seperti ini, ya. Jadi ini 10, ini pointer ke bawah. Ini oke, ini 8, ya kan, ini pointer lagi. Pointer ke 3. Oke, kemudian di sini ada pointer ke 9. Ini ada pointer ke 20. Kemudian ada pointer ke 15 dan ke 30. Oke. Nah, ini masing-masing ini hanya bisa menampung 2 saja. Ya, 2 saja. Jadi kekurangannya dari yang kemarin itu adalah hanya bisa menampung 2 saja. Oke. Nah, bagaimana konsep dengan MW search tree? Nah, ini bentuk dari MW search tree. Jadi di sini ada satu node ada 2 kunci, satu node ada 2 kunci, dan satu node 2 kunci. Tetap sama konsepnya, sebelah kiri itu kecil, sebelah kanan besar. Jadi ketika Anda mau mencari kunci 30, maka dicari dari atas dulu. Jadi 20 dan 30 berarti 30 berada di mana? Oke, berada di tengah-tengahnya, maka dia akan turun ke bawah dan kunci ditemukan. Sama juga dengan 10 atau 10. Jadi dicari dulu di rootnya, kemudian dibandingkan, ternyata 10 itu lebih kecil dari 20, maka dia akan lari ke sebelah kiri. Demikian juga yang 60. 60 untuk mencari 60 di search dicari dulu di bagian root. 60 itu maka lebih besar dari 50, maka dia akan lari ke kanan baru ketemu 60. Nah, kita bisa lihat di sini, berarti satu node itu bisa menampung 2 kunci dan satu node bisa punya 3 anak. Nah, 3 inilah yang disebut dengan jadi pohon ini disebut dengan three-way search tree. Three-way search tree. Nah, ketika ini akan bisa nggak ditambahkan anaknya lagi menjadi 4 atau 5 atau 6? Ya bisa saja. Jadi ini bisa jadi 4 four-way search tree atau 5 four-way search tree. Cuman karena ini bisa banyak, maka disebut dengan M-way search tree. Nah, ketika ini hanya ada bisa menampung 2 anak, ya, satu kunci bisa menampung 2 anak, maka disebut dengan two-way search tree. Jadi kalau anaknya hanya ada 2, maka disebut dengan two-way search tree atau biasa disebut dengan binary, karena 2 biner, binary search tree. Kita biasa disingkat dengan BST. Nah, ini contoh dari M-way search tree. Nah, bagaimana struktur nodenya yang seperti ini? Jadi ya three-way search tree. Ya kita tambahkan aja, berarti di sini ada kotaknya seperti ini kan? Agak geser lagi. Oke, saya akan geser lagi. Jadi di sini ada 20, kemudian di sini ada 50. Oke. Ya. Nah, di sini ada pointer ke 10, 15. Oke, kemudian di sini ada pointer ke 30, 35.
Dan di sini ada pointer lagi ke 60, 70. Oke, jadi struktur nodenya seperti ini. Ya, struktur nodenya seperti ini untuk yang three-way search tree. Nah, bagaimana yang untuk four-way search tree ya contohnya? Jadi sama, kalau four-way berarti dia punya kunci berapa? Kalau yang three-way search tree berarti kuncinya satu node bisa menampung 2 kunci, anaknya bisa 3 anak, 1, 2, 3. Bagaimana kalau four-way search tree? Four-way search tree berarti four-way itu 4 anak. 4 anak maka kuncinya ada 3 kunci. Nah, bagaimana bentuk node dari four-way search tree ya? Four-way search tree itu 3 kunci dan 4 anak ya sama saja. Berarti di sini ada node, ya kan? Di sini ada kunci 1, di sini ada kunci 2, di sini ada kunci 3. Nah, ini pointer ke anaknya. Oke, pointer di sini ada K1, K2, K3. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Ya. Karena tempatnya kecil, K1, K2, K3. Oke, ini ada lagi pointer ke sini. Dan ini juga sini ya. Dan cukup soalnya. K1, K2, K3. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari four-way search tree. Bagaimana dengan 5-way, 5-way search tree? Sama kalau 5 berarti berapa? 5 5-way search tree maka kuncinya berapa? Kuncinya 4 kunci dalam satu node. Anaknya maksimal ada 5 anak. Oke, jadi dalam satu node itu maksimal punya 5 anak. Itu seterusnya. Ya, oke. Jadi ketika four-way tadi diimplementasikan ke dalam sebuah indeks ya, sebelah saya. Jadi ibaratnya seperti ini. Ini adalah indeksnya. Ya, ini indeksnya. Kunci 1, kunci 2, kunci 3. Berarti di sini ini four-way search tree. Jadi ini kunci 1, kunci 2, kunci 3. Ini anaknya. Jadi CP1 child pointer. Jadi ini menunjukkan ke arah anaknya di bawahnya. Ini pointer 1, kemudian ini child pointer 2, child pointer 3, dan ini child pointer 4. Jadi ke anaknya yang ada di bawahnya. Oke. Nah, implementasinya gimana kalau ada indeks seperti ini? Jadi ibaratkan seperti ini. K1, K2, K3 itu adalah ID-nya 1, 2, 3. Ya, K1, 2, 3. Nah, pointernya kemana ini? Disimpan di mana? Pointernya itu ada di sini. Jadi di sini ada yang namanya record pointer 1. Ini record pointer 2. Ini record pointer 3. Jadi yang K ini untuk menyimpan ID-nya, ya kan? Kemudian pointer di sini itu di setelahnya ini. Pointer 1, pointer 2, pointer 3. Ya. K1 ini kuncinya, ID-nya. Kemudian setelahnya baru ada pointernya. Jadi pointer inilah yang menunjukkan di mana letak dari blok kunci yang dicari. Oke. Jadi ini di depan, jadi berada di setelah kunci 4 pointer di sini berada tepat setelah kunci, ya. Jadi K1 ini setelah diikuti kemudian record pointer
K2 diikuti lagi record pointer 2, K3 record pointer K3. Nah, ini nanti akan berubah sesuai dengan aturan kiri kecil kanan besar. Akan bisa berubah. Ya, jadi ini satu kesatuan ini. Nah, ini satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Untuk nanti setelah ini kita akan masuk ke yang namanya B3. B3 itu dalam artian kenapa sih harus ada B3? Apa bedanya dengan B3 yang tadi? Yang saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa improvement sehingga proses pencarian jadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.